sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mengisikan kelas terlebih dahulu. Eko, kalau maju ada ke depan. Jadi Bapak minta tolong satu orang untuk memimpin doa kepada saudara. Silakan. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada hari ini kita akan belajar materi tentang keterkaitan antara iman, Islam dan ihsan. Tapi sebelumnya kita mengingat pelajaran yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang rukun iman yang keenam. Ada yang ingat rukun iman yang keenam apa? Apa ya sih? Iman kepada Allah dan Qadar. Bisa sebutkan nggak contohnya? Contoh kita beriman kepada Allah dan Qadar. Terus ada lagi, Yakin bahwa takdir kita itu ada hikmah dan kebaikan, Pak. oke. Sebelum lebih jauh, Bapak ingin nanya lagi. Sebab Bapak hampir dengan iman. Hasan, iman itu apa pengertiannya? Iman itu adalah itu menjalankan perintah Allah, meyakini menjalankan dengan rasa ikhlas dengan menyembah pada Allah. Lain bagaimana? Jadi iman adalah keyakinan dalam hati kepada Allah SWT dalam mengikutkan segala ajaran beriman, seperti percaya kepada malaikat, kitab-kitab Allah dan hari-hari itu kita beriman kepada Allah. Jadi selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi tentang pengertian iman, Islam dan ihsan. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan pengertian tentang iman. Selanjutnya Islam. Jadi Islam ini mengamalkan ajaran Allah melalui hukum Islam seperti sholat, zakat, dan puasa. Nah, ketika orang itu mengatakan dirinya Islam tapi tidak menjalankan perintah Allah, maka dia tidak pantas disebut Islam karena dia tidak mengimani yang mana sebagaimananya kita sebagai Islam. Paham tidak? Ya. Jadi selanjutnya ada ihsan. Jadi ihsan ini perbuatan kebaikan kita dengan menunjukkan seolah-olah ihsan ini kita berbuat baik, seolah-olah Allah itu melihat kita, ya begitu. Jadi selanjutnya keterkaitan iman, Islam dan ihsan. Ada yang tahu tidak keterkaitan antara tiga itu apa saja? Ya, saudara Terkaitan antara ya. misalnya apabila kita sholat di sholat tapi tidak memiliki iman, itu sama saja berarti kita apabila kita tidak memiliki dasar kita untuk beragama Islam, atau misal beriman tanpa ihsan, tanpa ketulusan, tanpa keyakinan itu tidak sempurna artinya. Oke, sampai yang ketiga yang diberitahu oleh Hasan tadi itu sudah cukup lumayan baik. Terkaitan antara iman, ihsan dan Islam ini. Jadi iman adalah fondasi keyakinan. Tanpa iman, Islam itu tidak akan diterima. Karena percuma kita menyebutkan diri kita Islam kalau kita tidak beriman kepada Allah. Berarti kita tidak mempercayai adanya Allah. Tapi kita menyebut diri kita Islam. Selanjutnya Islam. Jadi Islam itu perwujudan nyata dari iman. Jadi orang yang beriman menunjukkan keimanannya melalui pemahaman ajaran Islam tadi. Jadi ajaran Islam ada sholat, zakat, menunaikan puasa, apa
Bapak Ibu? Ya, tadi jadi perwujudan iman itu ya kita mengamalkan ajaran Islam tadi. Jadi kita mengamalkan ajaran Islam, jadi kita itu sudah bisa disebut mengimani ajaran Islam atau sudah mempercayai ajaran Tuhan. Dan Islam ini yang memberikan iman dan Islam tadi, karena dengan Islam kita tidak hanya taat tetapi melakukan dengan sepenuh hati yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Kita melakukannya dengan kesungguhan dan cinta kepada Allah tadi. Contohnya ketika kita sholat itu kan ajaran Islam. Nah, kita harus yakin Allah mengajar kita. Jadi Islam itu di perbuatannya tadi. Dan kita melakukannya karena keimanan kita, karena kita percaya kepada Tuhan. Jadi tiga itu saling berkaitan, antara ketika kita sholat itu kita melakukan ajaran Islam, dan kita harus yakin melihatnya itu perbuatan kita, ihsan, dan yang terakhir kita melakukannya karena keimanan kita sebagai orang Islam. Jadi tiga ini selalu berkaitan. Jadi sebelum kita menonton video tentang hubungan iman, Islam, dan ihsan, Bapak ingin bertanya dari penyampaian Bapak tadi, ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, Ya, silakan. hubungan ihsan dengan iman ini apa ya Pak? Oh ya, baik. Jadi keterkaitan iman dan ihsan itu di sini, ketika kita mengimani ajaran agama Islam, tapi kita tidak melakukan, kan ihsan tadi melakukannya dengan keikhlasan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Allah itu melihat kita melakukan setiap apa yang dilakukan kita. Jadi ketika kita mengimani ajaran Islam, tapi kita tidak menjalankannya dengan ikhlas, dengan ketulusan hati, maka percuma saja. Karena yang menjadi poinnya, yang menjadi pahala di sini, ketika kita mengimani ajaran Islam itu, kita harus melakukannya dengan tulus, dengan keikhlasan, dan penuh cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, Bapak ingin contoh sehari-hari kita dalam melakukan ihsan, contohnya apa Hasan? Membantu orang ketika mau berjalan. Seperti beribadah, sholat, tapi dengan niat yang tulus. Oke, bagus sekali Hasan. Jadi paham semua ya yang disampaikan Bapak. Jadi kita selanjutnya akan ini Bapak akan menyediakan video, durasinya hanya 2 menit, silakan diperhatikan. Eko, lihat ya Eko ya. Oke Eko. Oke, silakan diperhatikan ya. Hubungan iman, Islam, dan ihsan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam atau Jadi kalian sudah memperhatikan video yang sudah kita sampaikan. Sekarang Bapak minta tolong kalian Bapak tugasi untuk berdiskusi dalam bentuk kelompok. Satu kelompok, Bapak bagi 2 kelompok, satu kelompok 2 orang. Silakan Rizky dan Hasan, dan Saiful dan Eko satu kelompok. Silakan. Ini tanya Pak, ini cari apa ya Pak? Ya, bentuk saja dulu kelompok yang Bapak sampaikan. Rizky dan Hasan kelompok 1, Saiful, Anwar, dan Eko kelompok 2. Jadi tugas kelompok 1, kalian mencari contoh pengamalan iman dalam kehidupan sehari-hari. Sudah Rizky? Selanjutnya kelompok 2, contoh pengamalan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan ya. Pengamalan Islam dalam Ya. Gimana kelompok 1? ya Pak, jadi ada yang dihubungkan Pak mengenai pengamalan iman ini, apakah kita mencontohkannya secara praktek atau sekedar menjelaskan
menjelaskan saja contohnya seperti atau kita mengambil contoh dari orang lain atau pengalaman kita sehari-hari. Oh, baik Pak, bisa dimengerti Pak. Kalau sudah Bapak minta tolong presentasikan. Kita tahu kalian aja, nggak usah dipaksa. Ya. Ya, silakan. Contoh satu dulu. Berdua, ayo. Maju. Kedua, Baik, kami akan presentasikan tentang pengawalan tentang iman sehari-hari. Contohnya seperti langsung. oke, kedua tentang lanjutnya kelompok dua, silakan. Baik Bapak. Contoh penerapan pengalaman dalam Islam yang pertama dalam aspek ibadah. Oke, dari penyampaian kelompok tadi kita sudah dapat bisa melihat bahwa iman dan Islam itu berkaitan. Seperti disampaikan oleh Bang Hasan tadi, iman itu sebuah keyakinan kita dalam menjalankan suatu ibadah, ya kan Hasan? Ya, dan disampaikan oleh Ibu tadi, Islam itu pengamalan Islam dan berpercaya itu seperti sholat, zakat, terus apa lagi tadi fisik, puasa. Ya, otomatis kan kita melakukan ajaran dari Islam itu harus beriman dulu. Buat apa kita melakukannya jika kita tidak percaya adanya Tuhan, adanya yang menciptakan yang tidak bumi ini, gitu. Jadi pembelajaran kita hari ini Bapak tutup. Jadi ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Kalau tidak ada Bapak simpulkan sendiri. Iya, Oke. Jadi hari ini kita telah belajar bahwa iman, Islam dan ihsan adalah tiga hal yang tidak terpisahkan. Iman adalah sebuah keyakinan kita sebagai umat beragama, dan Islam adalah pengamalan, dan ihsan adalah kesungguhan dan keikhlasan dalam setiap perbuatan. Jadi sebelum kita pulang, Bapak ingin menugaskan kalian ya. Jadi tugas kalian di rumah nanti tuliskan satu tindakan nyata, tindakan atau pengalaman kalian yang sudah pernah dan melakukan di rumah, yaitu tentang iman, Islam dan ihsan, misalnya orang tua atau menjaga salat lima waktu. Jadi Bapak izin untuk kembali ke tempat dulu, kita baca doa dulu. Kita doa kepada Pak Hasan, doa membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya sudah belajar kita pada hari ini. Bapak harap kita bisa mengetahui pengertian dan makna yang ada, dan Bapak harap kalian juga bisa mengamalkannya